Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kedua, yaitu cara menggunakan alat ukur. Alat ukur yang kita bahas di bab ini ada tiga besaran. Ada alat ukur panjang, massa, dan waktu. Pertama kita mulai dari alat ukur yang sudah lazim kita gunakan sehari-hari, yaitu mistar. Untuk penjelasan lebih lanjut nanti mungkin akan ada video penjelasan yang demonstrasi secara langsung. Di sini akan Bapak sampaikan secara lisan dulu saja ya. Untuk menggunakan mistar sebenarnya Bapak yakin kalian sudah bisa menggunakannya sendiri karena ini sudah digunakan sejak SD. Cuma apakah itu sudah benar atau belum, dan untuk pelaporan fisikanya apakah sudah sesuai, ini yang perlu kita cari tahu. Pertama, untuk menggunakan mistar itu, letakkan benda sejajar mistar dan bersisian dengan skala yang digunakan. Salah satu ujung benda yang diukur berada di skala 0. Nah, jadi ini kan ada dua ujung, salah satunya itu sebaiknya berada di 0. Walaupun dalam hal ini tidak wajib sih ya. Bisa saja kalau misalnya kalian ingin meletakkan salah satu ujungnya itu misalnya di skala 1. Nah, nanti kan ujung yang satunya akan ikut bergeser kan. Hasil pengukurannya itu nanti tinggal menghitung selisihnya saja antara ujung kanan dengan ujung kiri. Tapi kalau misalnya kita sudah meletakkan salah satu ujungnya di 0, maka kita tidak perlu lagi mencari selisih itu, karena kalau dihitung selisihnya juga antara ujung kanan dengan ujung kiri, karena ujung kiri ini 0, jadi ketika dikurangkan, ketika dicari selisihnya ya tetap hasilnya adalah hasil pengukuran yang di sini kan. Nah, gitu. Maka sebaiknya letakkanlah salah satu ujungnya di 0 agar kita lebih mudah dalam melakukan pengukuran. Kemudian yang kedua, posisi skala yang berimpit dengan ujung benda yang satu lagi merupakan nilai dari panjang benda. Nah, ini dia tadi. Jadi ketika diletakkan ujung yang satu di 0, ujung yang satu lagi itu sudah pasti adalah hasil pengukurannya dan tidak perlu kita cari selisihnya lagi. Kemudian kita lanjut ke jangka sorong. Jangka sorong ini bisa digunakan untuk 3 fungsi: mengukur diameter luar, diameter dalam, dan mengukur kedalaman suatu benda. Untuk ketiga fungsi itu, cara menggunakan jangka sorong hampir sama. Yang pertama, kita longgarkan dulu pengunci rahang gerak, yaitu yang ini. Nah, ini adalah pengunci rahang gerak. Dilonggarkan dulu agar rahang geraknya ini bisa berputar. Nah, kemudian yang kedua, letakkan benda yang ingin diukur pada posisi jangka sorong yang tepat. Jadi ketika ini sudah longgar, maka rahang gerak ini bisa kita geser. Kemudian kita letakkan benda yang ingin kita ukur. Misalnya kita ingin mengukur benda diameter luar, maka kita letakkan benda di bagian sini. Kalau ingin mengukur bagian diameter bagian dalam benda, kita letakkan bendanya di sini. Dan kalau ingin mengukur kedalaman, tinggal kita sesuaikan panjang dipsticknya ini. Atur posisi rahang gerak agar benda yang diukur tidak bisa berpindah. Jadi posisikan setelah letak bendanya itu sudah pas, kita pastikan agar bendanya itu tidak bisa bergerak lagi. Dan yang keempat adalah kunci kembali posisi rahang gerak. Jadi ketika sudah mantap, posisi rahangnya sudah tidak akan digeser-geser lagi, kita kunci lagi rahangnya. Selanjutnya ada mikrometer sekrup. Nah, untuk mikrometer sekrup ini, pertama, putar selubung luar untuk menggeser selubung ulir agar memberi ruang untuk menempatkan benda yang ingin diukur. Jadi bagian selubung luar ini kita putar, maka nanti selubung ulir ini akan bergerak ke kanan. Artinya dia akan memberi ruang di sebelah sini. Nah, area ruang ini nanti yang akan diletakkan bendanya. Kedua, letakkan benda yang ingin diukur di antara selubung ulir dan rahang tetap. Nah, ini dia tadi, ketika selubung ulir sudah bergerak, sudah ada memberi ruang, maka kita letakkan benda di antara selubung ulir dan rahang tetap ini. Yang ketiga, putar kembali selubung luar untuk menggerakkan selubung ulir agar benda terkunci. Jadi ketika bendanya sudah berada di sini, kemudian selubung ulirnya kita paskan saja lagi agar bisa menjepit benda sehingga bendanya bisa siap untuk diukur. Dan untuk menggerakkan selubung ulir, kita tinggal putar balik selubung luar ke arah yang berlawanan dari arah waktu melonggarkan tadi. Lanjut ke neraca Ohaus. Ini adalah alat ukur massa. Langkahnya yang pertama, posisikan seluruh anak timbangan di posisi 0. Jadi neraca Ohaus ini ada beberapa tipe. Untuk yang kita tampilkan di sini ini adalah yang tipe 3 lengan. Nah, di setiap lengan itu ada anak timbangannya. Nah, anak timbangan ini sebelum kita mulai melakukan pengukuran, hendaknya kita letakkan semuanya di posisi 0 dulu.
Nah, di sini semuanya. Yang kedua, letakkan benda yang ingin diukur pada nampan. Nah, ini adalah nampan tempat meletakkan benda. Bendanya kita taruh di sini. Kemudian yang ketiga, geser anak timbangan berurutan mulai dari ratusan, puluhan, satuan hingga neraca seimbang. Jadi, ketika sudah diletakkan benda di nampan, ini nanti bagian sini akan jadi lebih berat. Nah, kita perlu mencari atau menyeimbangkan kembali neraca ini dengan cara kita geser anak timbangan. Dan anak timbangan itu digeser mulai dari skala ratusan. Ketika misalnya kita menggeser umpama sampai 400 dan itu sudah membuat neraca ini balik membalas berat dari neraca yang satunya, itu berarti sudah kelewatan, sudah berlebih. Jadi kita harus letakkan kurang dari 400 yaitu ke 300. Kalau misalnya di 300 ini kembali lagi lebih berat yang di sebelah sini lagi, nah itu berarti kita bisa gunakan untuk skala ratusannya yang di 300. Baru kita lanjut ke skala puluhannya, yang tadinya ada di 0 kita geser sampai di titik dimana neraca ini akan terbalik posisinya, jadi berat yang di sebelah sini lagi. Ketika sudah berat di sebelah sini, itu kita mundurkan dulu. Umpama misalnya ketika berada di skala 70, neracanya berbalik jadi berat yang di sebelah sini. Nah, maka kita mundurkan saja anak timbangannya ke 60. Jika berada di 60 ini kembali wadah nampan ini yang lebih berat, nah ini berarti sudah cukup nih. Yang terakhir nanti adalah untuk menyeimbangkan dua sisi ini, itu kita bisa menggunakan anak timbangan yang berada pada skala satuan ini. Dan ini digerakkan secara perlahan-lahan karena untuk menggeser bagian ini sudah relatif sensitif. Neraca Ahos ini sensitif terhadap getaran. Jadi ketika tergetar sedikit saja dia akan bergerak naik turun. Nah, jadi usahakan ketika menggeser anak timbangan untuk skala satuan ini digeser secara perlahan sampai nanti di sini diperoleh keseimbangan. Jadi garis yang di sebelah sini sama dengan garis yang di sebelah sini. Lanjut ke neraca digital. Nah, untuk alat-alat ukur yang sifatnya digital ini paling mudah sebenarnya menggunakannya. Cukup dinyalakan, kemudian pasang benda yang ingin diukur atau letakkan benda yang ingin diukur. Karena ini adalah neraca, jadi ada nampan meletakkan bendanya. Dan yang terakhir adalah tinggal baca hasil pengukuran yang muncul pada layar. Nah, simpel sekali sebenarnya. Kemudian ada stopwatch. Stopwatch yang kita bahas di sini adalah stopwatch analog. Nah, cara menggunakannya adalah tekan tombol di bagian atas satu kali untuk memulai hitungan dan jarum akan mulai berputar. Kalau ditekan tombol yang sama sekali lagi, itu akan menghentikan hitungan dan jarum akan berhenti berputar. Dan kalau ditekan tombol yang sama itu sekali lagi, maka jarum itu akan kembali ke posisi semula atau ke posisi 0. Mudah sekali ya untuk menggunakan stopwatch ini sebetulnya.